Halo bro, Halo, apa kabar? Jadi teman-teman kabar perkenalkan ini baik. CEO dari pemimpin.id. Beliau ini adalah uh, gimana bro? Kayaknya enakan langsung aja di intro. Oke, ya selamat malam teman-teman semua. Nyebutnya kita di sekolah berbisnis sama bro. Teman pebisnis. Oke, selamat malam teman berbisnis. So Barengan kita juga dari, teman ya pebisnisnya di ini, Senin sama Jumat. Tapi khusus di hari ini oke kita deh. waktu buat pemimpin.id karena memang ada isu yang cukup penting yang kayaknya bersinggungan juga sama kepemimpinan. Benar, benar, benar. Jadi mungkin kita, gua mulai dari apa itu pemimpin ID. Jadi ini sebenarnya pertama kali kita ngadain live bareng antara dua istilahnya dua lembaga ya, sekolah pebisnis sama pemimpin.id, karena biasanya kan kita mengundang orang nih, tapi untuk hari ini kita kolaborasi nih bro di antara dua lembaga ini. Jadi pemimpin.id itu adalah pusat pendidikan dan pengembangan kepemimpinan melalui pengembangan komunitas kepemimpinan gitu bro. Jadi hal-hal yang kita lakuin sehari-hari adalah kita membuat banyak postingan di media, kita juga bikin beberapa video tentang kepemimpinan. Selain itu kita juga mengembangkan satu framework tentang kepemimpinan Indonesia gitu, yang nantinya dari framework ini nanti akan kita turunkan dalam bentuk media dan dalam bentuk bootcamp. Rencananya kita mau ngadain bootcamp di bulan April ini, tapi ya karena kondisi kita sekarang tidak memungkinkan, jadi ya terpaksa kita mundur lah. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman Gitu, juga bro. pergerakan dari movement pemimpin.id ini nggak hanya di bidang bisnis aja ya, tapi across Ya, sektoral, seluruh industri ya. benar. Kita ya we are talking anything about leadership lah gitu. Jadi nggak cuma leadership di dalam bisnis, tapi kita juga leadership di bidang yang lain gitu. Leadership di bidang di government, di pemerintahan atau di bidang yang lainnya gitu sih bro. Gitu. Mungkin sekarang gantian perkenalan Bro Yosef untuk ke teman-teman pemimpin muda, ke followernya pemimpin.id. Jadi Bro Yosef ini siapa dan yang dilakukan di sekolah bisnis apa? Oke, halo teman-teman dari Pemimpin Muda. Perkenalkan, nama saya Yosef. Saya adalah orang yang berada di balik dari sekolah pebisnis. Jadi sekolah pebisnis sendiri adalah sebuah digital media yang fokusnya kita adalah mengedukasi bisnis dan kewirausahaan, terutama buat mereka yang sebelumnya belum pernah berbisnis, belum pernah berwirausaha, dan mungkin teman-teman juga ada beberapa pemimpin muda yang mau berbisnis tapi orang tua kita tuh bukan pebisnis. Biasanya ini jadi kendala paling utama karena saya selalu bilang bahwa kalau orang tua kita itu sudah pintar memasak dan jadi koki, anaknya itu sudah lahir di keadaan mereka tahu resep apa yang enak, sudah tahu cara masak yang enak seperti apa, sudah tahu juga kira-kira kalau jadi koki itu cara servingnya ke customer tuh kayak gimana gitu, udah natural buat mereka. Tapi buat banyak dari kita gitu ya, karena entrepreneur itu hanya kayaknya 3% sampai 5% aja di Indonesia, maka banyak dari kita yang nggak punya advantage seperti itu, nggak punya kelebihan seperti mereka-mereka yang memang terlahir dari keluarga pebisnis. Seperti saya juga gitu ya. Jadi saya juga bukan dari keluarga pebisnis. Dan saya menemukan bahwa susah sekali untuk kita survive sebagai seorang pebisnis tanpa punya ilmu-ilmu bisnis yang memang tepat dan proven dan memang datang dari orang-orang yang sudah berhasil. Nah, oleh karena itu akhirnya kita membuat sebuah digital media sekolah pebisnis untuk membantu teman-teman yang kurang lebih sama seperti kita dan teman-teman yang ada di sekolah pebisnis. Ya, itu benar moralnya sama kayak di pemimpin ID sih, karena kita di pemimpin ID kita percaya bahwa pemimpin itu tidak dilahirkan tapi dibentuk gitu. Jadi along the way, jadi pemimpin itu nggak ada yang langsung jadi pemimpin gitu. Dia selalu melewati beberapa proses dalam hidupnya yang akhirnya membuat dia menjadi pemimpin gitu sih bro. Oke, ya masuk ke topik kita hari ini nih. Jadi kan kita hari ini berbicara tentang kepemimpinan di digital business, karena gue tahu lo emang fokusnya di bidang digital business. Jadi benernya bisa dijelasin dulu nggak sebelum di sekolah pebisnis, lo punya bisnis apa dan apakah sekarang bisnis lo masih jalan? Ya, jadi dulu awalnya kita sempat kuliah dulu, terus setelah kuliah bekerja gitu kan. Beda dengan banyak pebisnis lainnya dari SD atau SMP gitu ya. Kalau pebisnis sukses tuh biasanya kita tanya dulu
hobinya apa, udah jualan dari mulai SD nih, udah sempat jualan-jualan makanan di sekolah gitu misalnya ya. Sedangkan dulu nggak pernah sama sekali punya pengalaman untuk berjualan. Nah ini agak berbeda. Dan banyak dari kita yang mirip seperti gue rasa kayak gue juga. Bahkan banyak dari kita yang udah pensiun, baru mereka itu berpikir gue mau bisnis apa. Nah ini yang paling berbahaya. Jadi gue pengen menolong orang-orang yang pada akhirnya mereka yang bekerja pun akhirnya akan pensiun, dan orang yang pensiun itu pada akhirnya diminta untuk membuka usaha. Nah ini yang biasanya gap yang paling besar. Jadi udah umurnya 50, 70, tapi mereka dipaksa untuk merunning bisnis dari awal lagi, sedangkan kapasitas mereka udah nggak sebesar waktu kita masih muda. Jadi itu kenapa gue mulai pergerakan ini. Nah awalnya sendiri, gue merasakan keluar dari karyawan di umur gue yang sudah kurang lebih 26, 27 gitu, karena gue sempat satu kuliah S2, lalu kerja di perusahaan otomotif lumayan hampir 5 tahunan. Jadi di perusahaan otomotif, terus baru keluar. Itu pun keluarnya karena waktu itu agak-agak nggak sesuai dengan ekspektasi gue juga gitu kan. Ya, makanya benernya itu juga pertanyaannya sih, lo udah enak gitu kan di multinational company, terus tahu-tahu lo harus memutuskan cabut karena gue juga kenal lo dulu dari kuliah gitu kan, terus tahu-tahu memilih bisnis gitu dan bikin sekolah bisnis. Mungkin bisa dielaborate, Bu. Nah, jadi waktu gue kuliah sampai S2 itu gue ngambil jurusannya itu seputar manufacturing, jadi pabrik, jadi kerjanya di pabrik mobil. Begitu jadi otomotif pun jadi orang di belakang layar, jadi orang yang ngawasin dulu quality management. Terus dari situ akhirnya gue transfer ke Indonesia karena memang berusaha untuk membangun kehidupan yang baru di Indonesia, nikah kan waktu itu kan. Terus Indonesia. Tapi ternyata begitu transfer ke Indonesia, itu kagetnya itu gue dimasukkan ke situasi yang bukan tempat gue yang nyaman. Jadi dari orang yang berada di manufacturing ditransfer ke orang sales dan marketing waktu itu. Jadi di otomotif juga tapi sales and marketing. Nah di situ baru gue yang karakternya introvert, nggak terlalu senang untuk sales and marketing juga kan. Biasanya orang introvert itu kan di belakang layar, memang seperti gue di quality management di pabrik dulu. Gue harus pindah ke tempat yang sales and marketing, itu udah deg-degannya luar biasa banget. Tapi malah di situ gue dapet pencerahan. Suatu saat gue disuruh untuk FGD karena gue jadi sales trainer di sana di perusahaan otomotif itu, mengumpulkan para top sales people, leader-leadernya yang satu bulan itu penjualan mobilnya bisa 100 sampai 200 mobil. Jadi udah gak kebayang gitu. Mobil aja udah susah, dia bisa jualan sampai 100-200 mobil. Nah akhirnya gue kumpulin mereka di ruangan, dan yang gue temukan di sana adalah ternyata leader-leader sales itu nggak seperti apa yang gue bayangkan, nggak seperti sales people yang yang kayaknya flamboyan banget, nice to know, terus supel banget gitu. Ternyata banyak orang-orang yang ini kayaknya bukan top leader nih, tapi kok penampilannya biasa aja, tapi dia salesnya tinggi banget. Ada yang malah ibu-ibu Islami banget ibaratnya ya, nggak seperti sales people. Gitu kan kalau kita bayangannya cewek sales people, tapi dia ibu-ibu yang sangat juga tertutup rapi dengan baik. Itu dia bisa menjual mobil hingga 200 mobil per bulan gitu. Nah itu membuat mata gue terbuka bahwa dunia sales and marketing itu bukan mengenai karakteristik kita introvert atau extrovert, tapi mengenai cara kita marketing. Nah dari situ gue langsung memulai, ya udah kalau gitu gue mulai entrepreneurship kayak gitu. Oke. Ini kalau ngomongin tentang entrepreneurship, sekarang kan kondisi Indonesia dan dunia lagi nggak enak nih. Kira-kira itu berdampak besar nggak sih ke bisnis, terutama digital bisnis ya? Di saat-saat corona kayak gini, dampaknya kayak gimana sih? Iya, gue sih sedih. Kemarin juga ada teman-teman gue yang tadi sebelum kita live ini, gue masih menanggapi beberapa dari teman-teman sekolah pebisnis yang ternyata beberapa dari mereka itu cerita bahwa mereka sempat mau buka cabang, tapi mereka cabangnya itu nggak bisa di-launch, grand openingnya nggak bisa di-launch. Padahal udah sempat prepare cabangnya, tapi harus ditutup cabangnya. Dan ada teman-teman gue yang lain yang bisnisnya itu agency, digital agency ke UMKM, tapi karena UMKM jadinya mereka di-cut kontraknya gitu. Nah terus ada juga teman-teman gue yang terutama pasti kita tahunya IO ya, kayak IO-nya kan lagi. Nah itu teman-teman kita yang IO juga mengalami kesulitan yang luar biasa. Nah tapi ini baru berjalan kan kurang lebih 1 bulanan.
Jadi impact-nya belum terlalu kerasa di bisnis digital. Bahkan tadi gue sebelum live ini ngobrol ke temen gue yang jualannya hijab di dia punya toko di Tanah Abang, jualan online, itu masih oke penjualannya. Walaupun ada beberapa brand seperti salah satunya itu yang mungkin teman-teman juga tahu nih, pemimpin muda, Cotton Ink contohnya ya. Cotton Ink itu kan udah cukup besar, dari Sarwono, itu dia sampai kemarin malam dia publish beli satu produk kami untuk menolong kami supaya bisa membantu karyawan-karyawannya lah, kurang lebih gitu, supaya tetap survive. Nah, kenapa? Ini polanya banyak terjadi di bisnis online yang mereka ini buka gerai di mall-mall. Jadi kayak di Jepara juga sempat tutup mallnya, jadi agak susah gitu. Terus ada beberapa lagi yang dia online, kuat online-nya, tapi di offline dia buka cabang juga. Nah, ini yang mulai sekarang kena impact-nya. Tapi kalau yang di online sendiri sebenarnya belum banyak yang kena impact sih di sekarang ini. Mungkin gue nggak tahu deh kalau 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan kan orang udah mulai aware kayak gitu, mungkin akan kena impact. Oke. Tadi lo bilang kan ada beberapa teman lo ya, beberapa survive, beberapa enggak gitu. Kira-kira kalau lo lihat patternnya nih dari yang survive itu, kira-kira apa ya resep di belakangnya mereka, atau mungkin caranya mereka memimpin bisnisnya akhirnya mereka bisa survive? Kalau yang tadi kan lebih ke arah tipe bisnisnya ya, ada yang survive ada yang nggak survive gitu. Sebenarnya yang gue lihat sekarang, kalau kita mau buat bisnis itu ada segitiga, kayak segitiga golden rules-nya gitu lah, segitiganya. Jadi bisnis kita tuh akan lasting kalau tentang wealth atau tentang keuangan atau tentang kesejahteraan, sama tentang relationship atau tentang cinta, tentang dating dan lain-lain, atau tentang kesehatan. Biasanya kalau bisnis kita di antara wealth, health sama relationship itu kemungkinan besar kita akan long lasting. Nah, tapi sekarang itu adalah keadaannya yang sangat berbeda dari yang biasanya kan, keadaan krisis kayak gini. Sebenarnya yang gue baca itu ada beberapa orang-orang yang pemimpinnya itu cukup fleksibel untuk nggak egois nge-push brand dia sendiri. Jadi banyak dari kita tuh yang kita punya sepatu, tapi kita masih tetap pengen ngejual sepatu ini nih, padahal kita udah tahu trennya ini menurun sekarang gitu. Kita tetap pengen untuk brand kita. Padahal sekarang ada pebisnis lainnya itu yang mulai untuk beradaptasi dengan keadaan yang sekarang nih. Jadi di sisi yang orang itu nge-push produknya dia, brandnya dia, walaupun mereka tahu keadaannya susah. Tapi ada orang yang kedua nih, orang yang kedua ini dia sifatnya lebih berarti sekarang keadaannya berubah, lalu dia nyari apa yang lagi dibutuhkan sama marketnya. Jadi following the market needs gitu. Nah, ini yang agak berbeda. Sebenarnya sekarang ada gerakan yang terbaru ini kan sama Fatur sama Dompet Duafa ya. Itu dia buat ada disinfectant chamber gitu. Disinfectant chamber ini kan inovasi baru yang sebelumnya ini nggak ada nih. Jadi bentuknya kayak kerangka gitu, nanti dia disemprot dari kanan kiri sama atas. Itu ada disinfectant. Jadi orang masuk ke kantor disemprot dulu, baru dia masuk ke kantor. Nah, ini baru inovasinya dari waktu itu kolaborasi Dompet Duafa sama si Fatur. Tapi dari satu kolaborasi itu banyak pebisnis lainnya yang mulai buat model bisnis yang sama di kota yang berbeda. Nah, ini baru nih, baru muncul gitu. Jadi orang pimpin menurut gua kita harus melihat nggak hanya egois untuk nge-push, wah kita produknya harus ini, brand kita harus ini, walaupun sangat susah kita push terus gitu. Tanpa kita melihat sebetulnya customer ini lagi butuh sekarang. Nah, yang gue lihat ada beberapa dia bisa fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan market. Salah satu lagi, gue tadi sempat riset di Wuhan contohnya ya. Kan kemarin kan kita ini juga habis wawancara Mas Ainun ya kemarin juga kan. Itu benar. Mas Ainun, terus akhirnya gue riset gimana sih si Wuhan itu bisa lockdown dengan ketat tapi tetap ekonominya berjalan dengan baik gitu. Nah, ternyata dia ada ojolnya atau ojek online-nya yang punya inovasi baru, itu dia nganterin tapi nggak pakai nyentuh sama yang menerimanya. Jadi ini inovasi ojol yang dilakukan di Wuhan. Jadi ini dia nganterin barang, tapi dia udah janjian sama yang terima. Jadi ada lokasi-lokasi untuk drop barang di area tertentu yang si pengirimnya itu sama penerimanya ini nggak ketemu gitu, jadi terpisah.
gitu. Hmm. Inovasinya terjadi di Wuhan dan itu berhasil untuk selain menekan si corona tadi, tapi membuat ekonominya tetap jalan, tapi ada bisnis baru, yaitu tempat-tempat drop point tadi gitu. Nah, sebetulnya Oke, berarti intinya kalau di dalam bisnis sebenarnya dari semua hal yang mungkin buruk terjadi pasti ada satu opportunity lah ya gitu ya, Bro. iya betul. Terutama kalau pemimpinnya itu berani untuk mengakui bahwa oke, kayaknya brand gue sekarang atau bisnis gue sekarang lagi nggak berjalan sesuai apa yang gue mau, memang lagi susah. Selanjutnya apa lagi nih gitu? Dia harus nyari, tapi jangan produk fokus, tapi kita market fokus. Kayaknya harus ke arah situ. Oke, berarti lebih ke market fokus daripada lebih ke people fokusnya ya, Bro ya. Iya. Oke, mantap. Nah, kalau tadi kan lo udah ngomongin tentang tips bisnisnya, gimana caranya kita survive di saat kondisi krisis kayak gini. Cuma gue juga penasaran menggali lebih dalam lagi. Kalau menurut lo nih, karena kan kita ini sekarang di program SOS, kita pengen belajar gimana caranya memimpin di saat krisis. Nah, menurut lo sendiri, benernya pemimpin di saat krisis itu dia harus apa, Bro? Mungkin lo bisa jabarin dari sisi bisnis atau apapun. Kalau dari sisi bisnisnya, gue lebih ke arah bisnis is about people gitu. Jadi kalau dari gue personal ya mungkin juga pebisnis yang lain bisa jadi berbeda pendapat dengan apa yang menurut gue juga gitu. Tapi buat gue bisnis is about people. Jadi people tuh nggak hanya customernya, nggak hanya pelanggannya, nggak hanya marketnya, tapi juga mengenai karyawan kita juga gitu. Jadi saat kita paksa karyawan kita udah tahu, misalnya kayak gue kan bisnisnya juga ada pemasangan jasa bulu mata ke rumah-rumah, jadi salon online gitu. Yang gue marketingnya ini di online, sebagai owner gue nggak keluar untuk marketingin bisnis gue, jadi gue tetap di rumah. Tapi karyawan-karyawan gue, dia harus ke rumah orang dan kontak dengan customernya gitu. Nah di saat itu mungkin kita punya pilihan, kalau kita nggak mau rugi, ya udah kita tetap marketingin, nanti karyawan kita yang jangan keluar gitu. Tapi kan jadinya mereka yang ibaratnya jadi bumper buat kita para ownernya gitu. Nah kalau kita bisa perlu buat customer, jadinya kayak gitu. Tapi karena bisnis also about karyawan, jadi kita harus memikirkan juga kira-kira mereka tuh nantinya gimana gitu. Contohnya sekarang di sekolah pebisnis, kita karyawannya kita rumahkan semuanya yang di salon kita, tapi kita kasih mereka juga alternatif bisnis lainnya gitu yang kita lagi coba untuk kerjakan juga. Jadi ownernya coba nyari kayak tadi, kalau tadi ada disinfectant chamber misalnya, itu gue coba nyari lagi ada opportunity apa lagi yang mungkin si jasa salon gue ini masih tutup gitu, seperti banyak juga bisnis lainnya yang tutup gitu ya. Tapi gue bisa cari peluang lain, gimana peluang itu bisa menghidupi karyawan gue gitu. Oh, oke. Sepakat sih. Ini gue share juga kalau dari pemimpin ID pun kita juga ya pasti lah ya di dalam kondisi kayak gini banyak numbers yang pasti berantakan juga. Mungkin lo juga ngerasain gitu kan sebagai founder, sebagai leader gitu. Tapi yang gue sampaikan juga ke teman-teman adalah numbers kita itu nggak akan lebih penting daripada humanity. So sekarang we are talking about humanity. It's okay numbers kita berantakan tapi kemanusiaan yang utama gitu sih. Dan gue agree sama lo sih, jadi emang kita harus put people at the first place gitu. Mungkin gue kalau boleh tanya-tanya gitu bro, kebetulan pemimpin gimana? Pergerakan kepemimpinan across sektoral, nggak hanya bisnis aja. Mungkin juga nggak hanya across, tapi across generations gitu. Ada generation yang millennials, ada Gen Z, ada macam-macam kan, ada baby boomers. Kalau boleh tahu, dulu itu kan pernah terjadi krisis juga kan, kayak misalnya coronavirus ini gitu. Dulu kan pernah ada wabah yang flu apa istilahnya tuh, flu Spanyol ya dulu kan, udah berapa puluh tahun lalu. Oh iya, di tahun 1918 kalau nggak salah ya. 18 ya? Oke. Iya. Nah, itu gimana sih caranya pemimpin yang mungkin beda era sama kita, tapi mereka menghadapi krisis yang mungkin sama juga kayak kita gitu? Ya, dari artikel yang gue baca ya, jadi sebenarnya virus di Spanyol di 1918 itu terjadi setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Jadi sebenarnya ada dua tipe kepemimpinan yang akhirnya mereka ambil pada saat menghadapi kejadian itu. Gitu.
ada satu sisi biasanya rata-rata pemimpin Eropa di tahun 1918 itu mereka mengambil sikap untuk menutupi, karena pada saat itu mereka bilang mereka habis kalah perang, bukan habis kalah perang ya, mereka habis perang, kondisi moral drop, jadi mereka nggak pengen bikin moral people-nya, orang-orang itu makin drop. Akhirnya mereka hanya bilang, oke, ini just another flu gitu. Ini bukan flu yang parah, bukan penyakit, bukan wabah yang parah, hanya bentuknya jenis flu yang lain gitu. Nah, di sisi yang lain, di US, kalau nggak salah, itu mereka lebih terbuka gitu. Nah, ternyata dampaknya adalah di Eropa yang justru mereka itu play safe dan bilang oke, everything alright, dan sebagainya, itu malah mereka kena paling banyak gitu. Jadi justru makin banyak korban jatuh di situ. Sedangkan di Eropa, di Amerika pun nggak di semua negara bagian, hanya di beberapa negara bagian tertentu, kalau nggak salah di Philadelphia atau di mana, gue lupa, itu mereka benar-benar terbuka, oke, kita lagi ada flu, kita ada wabah yang mengerikan, yuk kita hadapin bareng-bareng. Nah, ternyata dari sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah, ya udah, kalau lo itu lagi ada krisis, ya lo tell the truth gitu. Menurut gue ini pelajaran berharga buat kita semua sih. Jadi ya udah, kita kondisi kita lagi susah, yuk bareng-bareng kita hadapin ini gitu. Karena dari situ benarnya leadership itu kan is about trust kan. Jadi ketika ketika tim lo itu trust sama lo, keputusan apapun yang lo ambil mereka akan ikutin gitu. Nah, itu yang nggak terjadi pada saat flu 1918 itu. Jadi banyak orang yang akhirnya mereka bertanya-tanya, ini kita beneran flu nggak sih? Kok banyak yang mati gitu, kok banyak korban gitu. Akhirnya mistrust gitu. Nah, akhirnya ketika pemimpin mengambil keputusan tertentu, rakyatnya sudah nggak percaya. Nah, sedangkan di US pada saat itu mereka lebih terbuka, jadi rakyatnya pun percaya, dan akhirnya mereka mau tuh bareng-bareng buat ngadepin virus ini gitu. Oke. Jadi lebih baik memang kasusnya seperti yang di US, terbuka aja ya kita ya. Oke. Benar, ya mungkin balik lagi ya, keputusan seorang pemimpin itu nggak bisa black and white. Mungkin apa yang kita lihat itu sebenarnya dia sudah melakukan yang terbaik di belakangnya. Ini kita baru ngomongin tentang satu sisi, kita belum ngomongin politics gitu. Karena pasti decision, apalagi kalau udah sampai satu country ya, pasti decision yang diambil adalah decision politik gitu kan. Dan itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu sih. Wah, kalau dari pemimpin.id sendiri kayaknya ada beberapa tipe kepemimpinan ya sebetulnya ya. Dan beberapa tipe kepemimpinan itu mungkin cocok di situasi-situasi yang berbeda juga mungkin. Kalau lu di krisis yang sekarang ini, kalau pemimpin.id ini kan across sektoral, jadi nggak hanya di bisnis aja, tapi di beberapa industri juga. Apakah mereka semua itu menanggapi dengan gaya kepemimpinan yang sama, atau sebetulnya gaya kepemimpinan tertentu itu cocok untuk tipe tertentu misalnya? Sebenarnya kalau kita ngomongin krisis ya, secara teori gitu ya, secara teori krisis itu kan kayak kita kepemimpinan pada saat perang gitu kan. Harusnya seorang pemimpin itu ya top down gitu. Udah nggak bisa lagi tuh namanya demokrasi saat krisis gitu. Tapi balik lagi di dalam politik itu semua bisa berbeda-beda gitu. Nah, kalau kita ngomongin dari sisi company pun berbeda-beda. Kayak gua ada teman juga dia CEO media atau CEO di multinational company di bidang energi, di bidang kosmetik misalnya. Mereka semua punya kebijakan masing-masing sih. Tapi satu benang merah yang bisa gua ambil dari mereka adalah pertama mereka memutuskan dengan cepat dan people oriented kayak yang tadi lo bilang, dan yang terakhir mereka bisa dalam keadaan yang tenang gitu. Karena justru di saat-saat badai, di saat-saat krisis itu ketenangan seorang pemimpin itu dibutuhkan. Gitu sih. Jadi across the sector ya. Jadi sektor apapun yang gue lihat mereka itu selalu mengambilnya seperti itu gitu. Berarti mungkin buat teman-teman yang ada teman pebisnis dan juga pemimpin muda, ada beberapa elemen yang tadi bagus ya, ketenangan, lalu memutuskannya juga cepat ya, kita nggak boleh lama-lama mempertimbangkan, lebih baik diputuskan dulu, nanti dirubah juga nggak apa-apa ya, tergantung dari situasinya, kita fleksibel ya. Iya, karena yang paling penting untuk pemimpin itu memutuskan sih, karena untuk seorang pemimpin ya, ketika lo itu menunda keputusan, itu merupakan sebuah keputusan gitu.
Jadi ya udah, people lo ini sekarang sedang menunggu keputusan gitu. Nah ketika lo delay, ya itu udah keputusan. Jadi akhirnya menunda pun itu akan memperparah. Gitu. Makanya harus dalam secepat mungkin diputuskan gitu. Kalau seorang leader sendiri menanggapi mungkin yang bawahannya itu kan macam-macam nih. Tapi ada yang tipenya ini mereka itu sifatnya panikan misalnya. Kayaknya susah nih, nggak mungkin nih gitu kan, ada yang langsung panikan gitu. Itu sebaiknya leadernya harus. Iya, benernya kalau panikan itu udah sifat bawaan orang ya, tapi biasanya namanya kalau kita ngomongin kapten kapal ya, kalau dia udah terbiasa melewati banyak badai itu biasanya mereka tenang by experience sih. Jadi oke, pertama panik, tapi biasanya mereka udah tahu caranya. Panik berapa jam sehari, panik setelah itu harus clear head gitu. Jadi melatih gitu. Ikutin itunya ya, bersikap lebih tenang lagi. Oke, luar biasa. Benar, bro. Karena memang keadaannya sekarang kan cukup sulit juga ya. Gua tadi itu baru dapat update dari beberapa influencer kebetulan mereka itu sampai dapat DM dari restoran-restoran yang sekarang tuh ada di mall-mall. Jadi kalau sebelumnya restoran di mall itu kan masih buka tapi mallnya sepi gitu. Itu mereka masih untuk coba pakai Gojek dan yang lain ya. Sekarang ini restoran di mall juga udah mulai tutup. Dan mereka sekarang DM para influencer untuk ayo dong bantuin bisnisku dong, lokal restoranku dong, karena bisnisku udah bisa banget, karyawan mesti digaji, tempat mesti tetap bayar gitu kan. Lalu mereka coba influencer untuk dipromoin gratis gitu sekarang. Dan bagusnya sih di Indonesia ini kita benar-benar Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi mau saling bantu. Jadi banyak influencer tuh promoin bisnis mereka di feed mereka atau di story mereka secara gratis, nggak berbayar sama sekali, untuk nolongin si pebisnis ini gitu. Jadi ini benar. Sempat yang lu bilang tadi, saat ini kita udah nggak harus memandang politik kita yang kanan apa yang kiri gitu ya. Kita sarannya yang kiri gitu ya, tapi benar-benar harus unity, harus saling bantu ya. Benar, itu yang benernya juga ya, kalau seandainya gue bisa ngomong ke para pemimpin kita gitu ya, di saat sekarang itu ya udahlah, ini waktunya kita menurunkan pagar kita gitu. Buat apa sih kita mager-magerin, ini grup gua, itu grup lo gitu. Toh kita sekarang menghadapi musuh bersama gitu kan. Jadi karena kekhawatiran gua adalah ketika kita masih menutup, kita masih pagerin punya gua, ini punya lo, itu nanti keputusan yang diambil pun adalah keputusan gua gitu, bukan keputusan terbaik gitu kan. Padahal ini sekarang negara ini atau dunia ini itu kan butuh keputusan terbaik gitu kan. Jadi makanya ya ini kita emang yang bisa kita lakuin di antara kita, ya udahlah kita buka kolaborasi sebesar mungkin gitu. Makanya dengan malam ini gue kolaborasi antara pemimpin Indonesia dan sekolah berbisnis, ini adalah bentuk kita lah, ya udah yuk kita saling kolaborasi, kita saling bantu apa yang bisa kita lakuin supaya kita survive di kondisi ini gitu sih. Kolaborasi itu kata kuncinya emang ya. Gitu bro, sih ya bro. Oke, ini kayaknya waktu udah dikit lagi habis. Kira-kira lo mau open question buat teman-teman pebisnis, atau kalau dari gua sih nggak ada lagi pertanyaan dari gua yang paling closing aja. Gua pengen masukan dari lo aja sih, kira-kira apa yang perlu kita semua nih ingat di dalam kondisi yang kayak gini. Atau balik lagi kalau lo masih ada question, feel free bro. Kayaknya sih buat gue adalah yang sekarang ini memang impact-nya belum terlalu drastis banget ya. Apalagi banyak pebisnis sekarang yang bulan Ramadan kan bentar lagi kan. Yang kita bahaya adalah mereka yang masih belum aware betapa susahnya situasi ini dan mungkin masih mau traveling ke kampung halaman mereka masing-masing gitu, masih mau bertemu dan ngasih oleh-oleh misalnya kayak gitu ya. Mungkin yang kayak gitu kita harus mulai untuk coba assess lagi keadaannya seperti apa nih ke depannya lagi gitu. Karena kemarin aja kita ada statistik yang kayaknya 19 hari di Itali sama 19 hari di Indonesia itu banyak yang viral gitu kan. Banyak nih gitu. Nah, jadi mungkin kita sekarang di keadaan yang spesial ini
kita harus coba juga untuk assess nggak hanya bisnis kita aja, tapi juga keluarga kita juga kan, kira-kira efeknya akan seperti apa ke mereka gitu. Nah, terutama juga buat teman-teman yang saat ini mungkin bisnisnya masih kesusahan, kayaknya ketakutan untuk apa bisa ya bisnisnya, terutama kalau teman-teman UKM ini kan kita jualannya hari ini, kalau besok nggak jualan, besok lagi kita mungkin nggak bisa makan gitu, karena ya hidupnya itu nggak bisa terus-terusan kita ibaratnya bisa saving kayak teman-teman mungkin yang kerja di perusahaan multinasional, dia dapat gajinya lumayan, bisa di saving, ada biaya untuk dana darurat gitu misalnya. Tapi banyak dari UKM di Indonesia sebetulnya mereka itu mungkin yang sukses itu 10% dari semua pebisnis, tapi pebisnis yang lainnya itu mungkin berada di atas batas garis kemiskinan yang mungkin gajinya atau omsetnya itu nggak sebesar gaji UMR gitu. Nah, masih banyak pebisnis-pebisnis yang itu. Nah, pebisnis yang seperti ini itu sebisa mungkin menurut saya menurut gue adalah coba cari teman-teman gimana caranya supaya bisa survive di keadaan sekarang ini dengan fleksibel ke marketnya gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa katakanlah lah kita punya stand tahu goreng yang biasanya kita buka stand gitu, kita udah tahu itu akan sepi dan udah mulai berkurang pengunjungnya gitu. Makanya kita sekarang sebagai pebisnis ini harus lihat marketnya ke arah mana gitu, lihat kebutuhannya orang ke arah mana gitu. Karena saat luxury udah nggak jadi prioritas lagi, saat sekarang yang jajan-jajan mungkin mereka udah mulai dikurangin. Berarti kuncinya atau keywordnya itu adalah temukan kebutuhan mereka dan kita ciptakan buat kebutuhan mereka. Yang kebutuhan ini beda nih dari kebutuhan mereka dulu. Sekarang saat krisis ini kesehatan, mungkin kebutuhan mereka adalah happy family-nya gitu. Jadi kita coba cari dan gali lagi kebutuhan apa yang ada di saat krisis ini. Jadi jangan sampai ke blok di dalam kotak lo sendiri ya, gitu. Kayak misalnya, oke, gue jualannya tahu goreng, ya udah nggak ada orang, gue bangkrut gitu ya. Tapi ya lo pikirlah gimana caranya lo memperluas kotak lo ini gitu ya, bro ya. Betul, karena seperti krisis di tahun 98 pun selain banyak bisnis yang bangkrut, tapi banyak bisnis-bisnis raksasa baru yang timbul dari krisis itu gitu. Nah, ini sebetulnya mereka mereka yang bisa adaptif, mereka yang bisa fleksibel, mereka yang bisa baca ini market ini lagi butuh apa di saat ini, di saat krisis itu. Bukan yang nge-push brand dia terus-terusan, nge-push produk dia terus-terusan, padahal marketnya udah pasti lagi nggak mau ngambil produknya dia gitu. Nah, ini yang teman-teman pebisnis dari juga gitu. Ya, karena kalau kita belajar dari yang 1918 pun wabahnya itu lastingnya 18 bulan kan in total gitu kan. Jadi dan mereka 18 bulan dan datang dalam 3 kali gelombang kalau nggak salah. Jadi gelombang pertama itu juga memusnahkan beberapa manusia, tapi nggak banyak. Tapi begitu datang yang gelombang kedua, yang akhirnya orang yang meninggal jauh lebih banyak. Kalau nggak salah sampai 2-3% penduduk dunia gitu. Nah, makanya berarti ya kita sebagai pebisnis ataupun kita sebagai leader ya harus siapin napas panjang sih. Karena kita nggak pernah tahu ini wabah bakalan selesai kapan kan. Dan gue sepakat sama lo sih, kita harus cari opportunity lain gitu. Jangan sampai begitu satu jalan ke blok, ya jalan yang lain kita nggak bisa ngeliat jalan yang lain gitu kan. Nah, kalau buat dari lo sendiri mungkin dari pemimpin.id ada pesan-pesan apa buat teman-teman di sekolah pebisnis, di teman pebisnis? Ya, kalau gue sih gue sama saja kata-kata gue tadi. Mungkin saat yang terbaik untuk kolaborasi adalah saat sekarang gitu ya, karena itu udah sifat dasar manusia lah. Ketika kita punya musuh bersama dan di saat itulah kita bersatu gitu ya. Dulu misalnya Indonesia merdeka ya karena musuhnya Belanda gitu. Nah, sekarang ini kita semua suffering gitu, nggak cuma 1-2 orang, semua orang kita suffering. Nah, inilah saat yang paling tepat buat kita berkolaborasi. Jadi mungkin tadi gue sambungin dari kata-kata lo, kalau misalnya kita melihat opportunity lain, yuk kita coba lihat teman-teman kita siapa sih yang kita bisa ajak kolaborasi bareng gitu. Kita di saat ini udah nggak ada musuh, nggak ada kompetitor, so kita semua harus survive bareng-bareng gitu sih. Dan yang paling penting adalah di saat segini itu juga saatnya kita memimpin diri sendiri sih. Jadi kita semua sekarang mungkin teman-teman banyak yang kerja di rumah gitu kan, yang nggak kelihatan bosnya gitu ya. Di saat sekarang itu gimana caranya lo itu bisa kerja secara profesional tanpa adanya bos lo di depan lo gitu. So buktikan kalau emang kalian itu punya
leadership yang baik dalam memimpin diri sendiri dengan bekerja secara profesional. Itu sih bro. Thank you banget bro. Thank you buat sama-sama bro. bisnis juga udah collab bareng. Gua rasa terima kasih juga mendapatkan insight-insight yang luar biasa bagus nih dari perbincangan kita di malam ini. Oke, jadi thank you banget Bro Haji. Ditunggu lagi kolaborasi. Thank you banget ya Chef. Sampai ketemu di kolaborasi berikutnya bro. Bye.